Yes, ini baru kabar gembira. AFC resmi terima surat dari manajemen Persib. Laga melawan Ratchaburi akan diulang dan wasitnya diganti demi keadilan sepak bola. Jadi tuntutanku usai muncul pernyataan sangat mengejutkan pelatih Ratchaburi usai laga. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Bobotoh dijamin gak bakalan sedih lagi. Bojan Hodak beberkan kondisi terkini Layvin Kurzawa usai dua laga krusialnya bersama Persib. Ada satu rahasia yang Bobotoh wajib tahu. Wah, apakah itu? Simak detail lengkapnya di sini. Ini bisa mendadak gemparkan bumi Pasundan. Bobotoh ternyata punya satu permintaan besar ke manajemen Persib Bandung. Minta satu pemain asing ini dicoret dari skuad sekarang juga. Waduh, siapakah itu? Temukan jawabannya di sini. Langsung satset dan wajib gerak cepat, evaluasi besar-besaran. Persib Bandung datangkan asing baru bernama Julian Drexler dari klub Qatar Al Ahly, mantan pemain timnas Jerman dan Bayern Munchen. Dikontrak 1 tahun opsi perpanjangan. Dimainkan lawan Persita besok Minggu, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Persija jelas tambah menangis, ini bisa-bisa tambah mustahil juara Liga. Begini pernyataan keras Sergio Castel jelang laga Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Wah, ada apakah gerangan? Simak ulasan lengkapnya di sini. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Yes, ini baru kabar gembira. AFC resmi terima surat dari manajemen Persib. Laga melawan Ratchaburi akan diulang dan wasitnya diganti demi keadilan sepak bola. Jadi tuntutanku usai muncul pernyataan sangat mengejutkan pelatih Ratchaburi usai laga. Kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Pelatih Ratchaburi FC, Worawut Srimaka, membeberkan alasan dibalik menurunnya performa timnya saat menghadapi Persib Bandung pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu 18 Februari. Pada laga tersebut, Ratchaburi harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 0-1. Namun hasil itu tak menggoyahkan langkah mereka ke babak berikutnya. Bekal kemenangan telak 3-0 di leg pertama menjadi kunci kelolosan tim asal Thailand tersebut. Worawut menilai faktor utama di balik kekalahan di Bandung adalah jadwal pertandingan yang padat. Kondisi fisik pemain disebutnya tak berada di level ideal, sehingga performa tim tak bisa menyamai penampilan impresif di pertemuan pertama. Soal pertandingan hari ini, meskipun kami kalah, kami tetap bisa menerima hasilnya. Kami tidak bisa bermain seperti di leg pertama, karena jadwal kami sangat padat. Kami baru bermain 3-4 hari sebelum terbang ke sini. Secara fisik, kondisi pemain tidak seperti di pertandingan pertama. Itulah mengapa permainan kami hari ini sedikit lebih lambat, ujar Worawut. Meski gagal menang di GBLA, sang pelatih menegaskan misi utama timnya tetap tercapai. Tujuan kami datang ke sini adalah menjaga hasil dan memastikan lolos ke babak berikutnya, tutur Worawut. Dengan hasil ini, Ratchaburi melangkah ke fase selanjutnya, sementara Persib harus mengakhiri kiprahnya di Asia musim ini. Menurut Anda, apakah faktor kelelahan benar-benar menjadi penyebab utama turunnya performa Ratchaburi? Atau justru tekanan dari Persib di kandang yang membuat permainan mereka tak berkembang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bobotoh dijamin gak bakalan sedih lagi. Bojan Hodak beberkan kondisi terkini Layvin Kurzawa usai dua laga krusialnya bersama Persib. Ada satu rahasia yang Bobotoh wajib tahu. Wah, apakah itu? Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara soal penampilan dua pemainnya yang kembali mendapat kesempatan bermain, Layvin Kurzawa dan Sergio Castel. Keduanya mulai kembali dilibatkan dalam pertandingan dan perlahan menunjukkan progres yang dinantikan Bobotoh. Kurzawa mendapat menit bermain lebih lama setelah diturunkan sejak awal babak.
Sementara itu, Sergio Castel masuk pada menit ke-69 menggantikan Berguinho, membawa energi baru di lapangan. Menurut Bojan Hodak, performa Kurzawa memang menunjukkan peningkatan, meski kondisi kebugarannya belum sepenuhnya ideal. Namun, sang pelatih optimistis perkembangan sang pemain akan terus terlihat. Lihat, Kurzawa belum fit dan di laga pertama dia hanya bermain 15 menit. Hari ini dia bermain 45 menit dan sudah lebih baik untuk saat ini jika dibandingkan pertandingan pertama, kata Bojan Hodak. Meski begitu, dia realistisnya baru bisa bermain selama 35 menit. Tapi untuk Sergio, dua sudah menunjukkan kualitasnya. Dia tadi bermain di beberapa posisi dan tadi bermain sebagai winger. Tak hanya itu, Hodak juga menilai Castel mampu menjalankan perannya dengan baik, meski situasi pertandingan tidak mudah. Mungkin dia tidak bisa melakukan segalanya karena bermain dengan 10 pemain, tapi dia sudah bisa melakukan tugas dengan baik, jelas Bojan Hodak. Bukan tidak mungkin Layvin Kurzawa dan Sergio Castel kembali dipercaya tampil saat Persib menghadapi Persita Tangerang pada Minggu 22 Februari 2026. Laga tersebut bisa menjadi momen penting bagi keduanya untuk menjalani debut di Liga Domestik bersama Maung Bandung. Persib sendiri akan memasuki periode krusial dengan jadwal padat hingga awal Maret 2026. Setelah menghadapi Persita, mereka sudah ditunggu tantangan dari Madura United pada Kamis 26 Februari sebelum bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada Senin 2 Maret 2026. Dengan jadwal sepadat itu, kedalaman skuad dan kesiapan fisik pemain tentu menjadi kunci. Menurut Anda, apakah Kurzawa dan Castel sudah layak mendapat menit bermain lebih banyak di laga berikutnya? Atau Persib sebaiknya lebih berhati-hati dalam memaksimalkan kondisi mereka? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ini bisa mendadak gemparkan bumi Pasundan. Bobotoh ternyata punya satu permintaan besar ke manajemen Persib Bandung. Minta satu pemain asing ini dicoret dari skuad sekarang juga. Waduh, siapakah itu? Temukan jawabannya di sini. Langkah Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 2025-2026 resmi terhenti. Maung Bandung tersingkir di babak 16 besar setelah kalah agregat dari Ratchaburi FC. Meski harus mengakhiri perjalanan lebih cepat, Bobotoh menunjukkan sikap legowo. Banyak yang tetap optimistis Persib bisa tampil lebih baik pada ACL2 musim 2026-2027 mendatang. Namun, di balik sikap ikhlas tersebut, terselip rasa kecewa dan kesal dari sebagian supporter. Sorotan tajam mengarah kepada striker asing Persib, William Barros. Dalam laga saat menjamu Ratchaburi FC di Stadion GBLA, Barros dinilai tampil mengecewakan. Ia melakukan tackle keras terhadap pemain Ratchaburi, Jonathan Kemdi, di area pertahanan lawan. Situasi yang sebenarnya tidak terlalu membahayakan lini belakang Pangeran Biru. Akibat pelanggaran tersebut, Barros diganjar kartu merah. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi Persib, yang saat itu tengah membutuhkan tambahan gol untuk mengejar ketertinggalan agregat. Kekecewaan Bobotoh pun meluap di media sosial. Kolom komentar unggahan terbaru Instagram resmi Persib, Rabu 18 Februari 2026, dipenuhi desakan agar Barros hengkang dari klub. Miris dan lucu, sampai segitunya cuma karena kepemimpinan wasit. Oke, kinerja wasit sangat-sangat buruk di pertandingan ini. Tapi yang paling fatal bukan kinerja wasit, melainkan pemain kita sendiri, yaitu William Barros 94. Sangat merugikan tim, padahal kita bisa mencetak gol di babak pertama. Tapi apa daya, pemain kita sendiri yang bikin semuanya kacau. Pelanggaran yang tidak perlu terjadi. Saran sih harus beli winger baru dan ganti semua winger sekarang kecuali Beckham dan juga pengatur lini tengah pelapis Mark Locke. Dan untuk Barros, terima kasih atas kerjasamanya. Musim depan harus out ya. Tulis @bunzi sekali, #BarosUte. Tulis @monkey_upin. Barros merugikan tim sliding teperlu, main malah menurun.
tulis @kakaoki. Evaluasi si Baros, tulis @trihardiansyah1. Desakan out pun menggema. Di satu sisi, Persib memang membutuhkan evaluasi menyeluruh usai kegagalan di level Asia. Namun di sisi lain, keputusan besar soal komposisi pemain tentu tak bisa hanya didasarkan pada satu momen. Menurut Anda, apakah kartu merah tersebut benar-benar menjadi titik balik kegagalan Persib? Atau masih banyak faktor lain yang perlu dibenahi? Dan apakah William Baros layak dipertahankan atau sudah saatnya berpisah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Langsung satset dan wajib gerak cepat, evaluasi besar-besaran. Persib Bandung datangkan asing baru bernama Julian Drexler dari klub Qatar Al Ahly, mantan pemain timnas Jerman dan Bayern Munchen. Dikontrak 1 tahun opsi perpanjangan. Dimainkan lawan Persita besok Minggu, jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Setelah insiden blunder yang dilakukan oleh William Baros dengan kartu merah fatal dalam pertandingan melawan Ratchaburi kemarin lusa, wacana mengenai perekrutan pemain baru kembali mengemuka. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan utama adalah Julian Drexler, gelandang serang asal Jerman yang kini membela klub Al Ahly Qatar. Dengan statistik mengesankan yang ia raih musim ini, Drexler dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menggantikan peran Baros di Persib Bandung. Dalam laga melawan Ratchaburi, William Baros yang selama ini menjadi andalan di lini depan justru memberikan kontribusi yang mengecewakan. Sebuah pelanggaran keras yang mengarah pada kartu merah langsung menjadi sorotan. Akibatnya, tim kehilangan salah satu pemain kunci mereka di pertandingan yang sangat penting tersebut. Performa Baros yang kerap menunjukkan inkonsistensi di musim ini membuat Persib harus segera mempertimbangkan langkah taktis baru untuk memperbaiki komposisi tim. Julian Drexler yang kini bermain di Qatar dengan Al Ahly telah menunjukkan kualitas luar biasa meski bermain di liga yang kurang terkenal. Drexler yang sebelumnya bermain di klub-klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Wolfsburg membawa serta segudang pengalaman internasional. Musim ini, Drexler telah menjadi pemain kunci di lini tengah Al Ahly dengan statistik yang sangat mencolok. Ia telah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 8 gol dan memberikan 12 assist. Dengan total tembakan sebanyak 42 kali dan akurasi tembakan mencapai 78%, Drexler juga menunjukkan tingkat efektivitas yang luar biasa dalam menciptakan peluang. Dengan operan berhasil mencapai 89% dan rata-rata 2,4 key passes per pertandingan, ia menunjukkan kemampuan yang sangat mumpuni dalam mengatur permainan dan memberi ancaman kepada lawan. Drexler dikenal dengan kemampuannya dalam mengatur permainan, menciptakan peluang serta memberikan assist yang menentukan bagi rekan-rekannya. Kualitas teknisnya sebagai playmaker yang cerdas bisa menjadi kunci bagi Persib untuk lebih mengontrol jalannya permainan, terutama setelah kehilangan Baros yang memberikan dampak buruk pada lini depan. Persib Bandung yang kini dilatih oleh Boyan Hodak membutuhkan seorang gelandang serang dengan kualitas individu yang dapat menciptakan peluang bagi lini depan sekaligus memperbaiki penguasaan bola dan distribusi permainan. Drexler dengan kreativitas dan visinya yang tajam sangat cocok dengan kebutuhan tersebut. Kehadiran Drexler bisa memberikan dimensi baru dalam serangan Persib, terutama dengan kemampuannya dalam menciptakan peluang dan menyelesaikan peluang yang datang. Dengan pengalamannya yang sangat luas di level Eropa, Drexler dapat memperkaya filosofi permainan yang selama ini diterapkan Boyan Hodak. Persija jelas tambah menangis, ini bisa-bisa tambah mustahil juara Liga. Begini pernyataan keras Sergio Castel jelang laga Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Wah, ada apakah gerangan? Simak ulasan lengkapnya di sini. Striker anyar Persib Bandung Sergio Castel mengaku terpesan dengan atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA saat menghadapi Ratchaburi FC. Meski hasil akhir belum sesuai harapan, penyerang asal Spanyol itu tetap memberikan apresiasi tinggi kepada dukungan luar biasa dari para bobotoh. Laga leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 tersebut menjadi debut kandang Castel bersama Maung Bandung, dan kesan yang ia rasakan begitu kuat sejak menit awal.
Atmosfernya luar biasa. Ini pertandingan kedua yang saya rasakan langsung karena sebelumnya saya sudah melihat suasana di laga liga. Saya sudah tahu seperti apa atmosfernya, ujar Kastel. Ia tak menampik laga berjalan sulit, terlebih ketika tim harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Pertandingan tadi sulit, apalagi kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Sangat berat untuk bisa bangkit, tapi kami sudah mencoba yang terbaik, katanya. Meski langkah Persib di kompetisi Asia harus terhenti, Kastel menilai perjuangan tim tetap layak diapresiasi. Ia pun menyampaikan pesan khusus untuk para supporter yang tak henti memberi dukungan. Saya rasa para supporter harus bangga kepada tim. Kami berjuang maksimal meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit, ucapnya. Kastel menegaskan kini saatnya menatap ke depan dan mengalihkan fokus ke kompetisi domestik. Perjalanan di Champions League sudah selesai. Sekarang kami harus fokus ke Liga dan mencoba meraih gelar untuk tim ini, tegas Kastel. Pemain berusia 29 tahun itu juga menceritakan proses adaptasinya yang tidak mudah sejak bergabung dengan Persib. Perjalanan panjang dari Siprus ke Spanyol, lalu dari Spanyol ke Indonesia yang memakan waktu sekitar 20 jam menjadi tantangan tersendiri. Semakin membaik, saya butuh sedikit waktu karena perjalanan saya sangat panjang. Dari Siprus ke Spanyol, lalu dari Spanyol ke sini sekitar 20 jam perjalanan, jelasnya. Belum berhenti di situ, ia juga sempat melakukan perjalanan tambahan ke Thailand sebelum kembali ke Indonesia, membuat masa awalnya bersama Persib cukup menguras fisik. Sekitar 10-15 hari pertama adalah masa adaptasi, karena saya hampir tidak punya waktu istirahat. Perjalanannya sangat melelahkan, ungkap Kastel. Kini kabar baik datang. Kastel mengaku sudah menemukan tempat tinggal tetap di Bandung dan merasa kondisi pribadinya semakin stabil. Akhirnya saya akan menempati rumah saya sendiri. Saya sudah menemukan tempat tinggal di sini dan saya yakin semuanya akan jauh lebih mudah ke depannya, tutur Kastel. Dengan adaptasi yang kian matang dan kondisi yang lebih nyaman, harapan besar kini tertuju pada Kastel untuk segera menunjukkan ketajamannya di lini depan Persib. Menurut Anda, mampukah Sergio Kastel menjadi mesin gol baru Maung Bandung di kompetisi domestik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.